Tahukah kamu bahwa bunyi membutuhkan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Yuk kita simak videonya dengan baik ya. Adapun submateri yang akan kita pelajari hari ini adalah pemantulan dan penyerapan bunyi. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Lalu, apa yang terjadi? Coba bandingkan bila kamu berteriak di kamar mandi. Apakah kamu menemukan perbedaannya? Mari kita cari tahu bersama-sama. Coba kita lihat gambar gendang yang ada di gambar. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Sifat-sifat bunyi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi yaitu bunyi yang dipantulkan apabila bunyi mengenai benda yang cukup keras seperti dinding, kayu, kaca, atau besi, maka bunyi akan dipantulkan. Sedangkan penyerapan bunyi adalah ketika bunyi dapat diserap apabila mengenai benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Peristiwa penyerapan bunyi sering kalian alami ketika kalian pergi ke gedung bioskop. Dinding dan langit gedung bioskop, gedung pertemuan, dan studio rekaman dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Ketika kalian pergi ke bioskop, suara yang dihasilkan oleh film yang diputar tidak akan terdengar sampai keluar ruangan bioskop. Hal ini dikarenakan gedung bioskop memiliki dinding dan langit-langit yang dilapisi oleh peredam bunyi, yang gunanya untuk menghalau atau mencegah bunyi yang ada di dalam bioskop terdengar sampai keluar bioskop. Macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul yang pertama yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam sering kalian temukan ketika kalian memasuki sebuah ruangan yang kosong. Ketika kalian memasuki sebuah ruangan yang kosong, lalu berteriak, maka akan ada dua suara yang terdengar. Nah, hal itu yang dinamakan gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Nah, akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Kemudian macam-macam bunyi pantul yang kedua yaitu gema. Gema dapat terjadi di alam terbuka seperti di lembah, jurang, hutan, ataupun bukit. Pemantulan pada gema terjadi setelah bunyi selesai diucapkan. Misalnya, ketika kamu sedang berteriak di sebuah hutan, maka akan terjadi pemantulan suara lain yang mengikuti secara berulang. Nah, hal itulah yang dinamakan gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli.
Gempa sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Nah, sekarang marilah kita melakukan percobaan tentang penyerapan dan pemantulan bunyi. Tahukah kalian, benda-benda di sekitar kita ada yang dapat menyerap bunyi, ada juga yang memantulkan bunyi. Benda apa sajakah itu? Ayo kita coba satu persatu ya. Masukkan benda yang ingin kamu uji coba ke bagian tengah. Setelah itu, tekan tombol keluarkan suara di bagian bawah untuk mengetahui hasil percobaan. Cermin. Cermin termasuk benda yang memantulkan bunyi. Busa spons. Busa spons termasuk benda yang menyerap bunyi. Piring kaleng. Piring kaleng termasuk benda yang memantulkan bunyi. Bantal. Bantal termasuk benda yang menyerap bunyi. Kaleng biskuit. Kaleng biskuit termasuk benda yang memantulkan bunyi. Keset dari serabut kelapa. Keset dari serabut kelapa termasuk benda yang menyerap bunyi. Sekarang kita tahu benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak atau lembut, berpori, dan memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Sedangkan benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda yang permukaannya keras, rata, memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan tidak berongga. Nah, sekarang coba kalian lakukan percobaan lain yang membuktikan adanya pemantulan dan penyerapan bunyi. Kalian bisa melakukan dengan orang tua kalian di rumah ya. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.